Orang tua aku sih kayak dukung-dukung aja, Mm-mm. mau kerjaan apapun ya terserah, nggak yang gimana-gimana. Yang ada juga malah nyuruh kayak ya udah jalanin aja daripada nggak kerja, nganggur kayak gitu sih. Halo, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Coba perkenalan singkat, nama dan juga asalnya aja. Nama aku Siti Nurfadila, biasa dipanggil Siti. Asal aku dari Kampung Cikarenjati. Iya. Siti di SO ini atau di SO Group ini eh, pertama kali bekerja atau seperti apa? Apakah sebelumnya sudah pernah bekerja Aku awal pertama kerja itu di sini. di sini ya? Iya, Ya, berarti pengalaman kerja sebagai seorang pekerja itu di sini ya. ya, Siti kerja di sini statusnya sudah lulus sekolah. iya, udah Ya, sekolahnya di mana sih? di SMK Puja Bangsa. Puja Bangsa. Iya, Iya. Nah, Siti, kamu mungkin orang yang paling beruntung, salah satu orang paling beruntung karena kan kalau di luar sana ketika pelajar atau anak-anak yang setelah lulus sekolah masih susah mendapatkan pekerjaan. Nah, apa pengalaman pertama ketika terjun di dunia kerja? ya, ada senangnya juga, Mm, ngerasa capek juga. capek. Kalau capeknya mungkin karena dulu kan sekolah, Iya, tahunya sekolah doang ya. Iya. Nah, kalau capek itu kan mungkin banyak hal ya. Dulu kamu mungkin ngerasainnya seperti capek itu hanya capek belajar atau iya, capek berangkat sekolah. Nah, kalau di capek di tempat kerja itu seperti apa? kayak kadang lebih berinteraksi sama orang lain aja gitu. Mm-mm. Kalau dari kerjaannya aja sih santai, nggak terlalu capek. Kalau Hmm. aku rasanya kayak gitu. Oh, gitu. Cuman karena aku yang tadinya mungkin di rumah aja, tapi Mm-mm. tiba-tiba ketemu sama orang baru, kayak ngerasa lebih ngeluarin energi lah gitu. Iya, iya, betul betul. Mungkin perlu effort yang Iya, lebih ya kalau dulu sekolahnya tahunya mungkin bahkan berangkat sekolah tahunya ya udah pagi mandi terus berangkat kayak nggak ada beban ya. Itu. Tapi kalau udah kerja kan mungkin agak lebih beda ya. Nah, Siti, ketika bekerja reaksi dari orang tuanya. reaksi orang tua. Iya, atau tanggapan Kalau orang tuanya. kalau buat orang tua aku sih kayak dukung-dukung aja. Mm-mm. Mau kerjaan apapun ya terserah, nggak yang gimana-gimana. Yang ada juga malah nyuruh kayak ya udah jalanin aja daripada nggak kerja, nganggur kayak gitu sih. Kalau cita-cita Siti sendiri pas waktu sekolah nih, Ya, nanti setelah lulus sekolah, saya mau jadi apa gitu. pengennya sih jadi dokter. Dokter ya. Nah, kenapa bisa yang tadinya cita-cita seperti itu akhirnya memilih hanya kerja di sini? Ya paling utamanya tuh sih ekonomi om, Iya, biaya ya. kan iya. Hmm. Hmm. Ya udah sih gitu aja. Ekonomi ya yang paling Ah, mentenggarai jadi akhirnya nggak mm-mm. bisa ini ya, mewujudkan cita-cita ya. Kalau misalkan ada beasiswa kira-kira gitu, Ya, anggaplah tiba-tiba ada yang menawarkan beasiswa terus eh, membiayai kuliahnya Siti untuk melanjutkan cita-cita kira-kira mau nggak? mau banget. Itu namanya kita berandai ya. Iya, Siti kan kalau anak-anak muda itu kan sekarang itu kan mereka itu lebih senang kayak kerja itu sesuai passion mereka. iya. Nah, Siti sendiri apa punya punya passion yang sama seperti itu atau punya pengalaman atau juga punya cita-cita yang sama seperti anak-anak Gen Z sekarang? Kalau aku sih enggak om. Mm-mm. Kalau aku ya jalanin aja yang ada di depan aku. Mm-mm. Kayak sesuai kebutuhan aku aja sih. Maksudnya kalau kayak kerja itu apa aja. Yang penting halal. Mm. Kayak gitu sih. Iya, yang penting halal berarti ya. Iya.
Usia Siti sekarang udah berapa sih? 19. 19. Nah, kalau udah kerja kayak gini, terus misalkan di perjalanannya waktu gitu, mungkin orang melihat yang tadinya Siti masih anak-anak atau remaja, sekarang sudah beranjak dewasa. Kalau misalkan ada yang mendekati terus ngajak nikah gimana ya? Tiba-tiba gitu, namanya berandai. Iya. Tapi ada sih Om, tapi kayak gak ada kepikiran untuk nikah. Mm, Jadi aku tuh sekarang kayak fokusin buat diri aku sendiri, mm, apalagi kan buat orang tua, mm, pengen bantu orang tua gitu ya. Jadi umur aku yang masih 19 tahun itu masih jauh gitu Om buat mm, kepikiran nikah. oke, Aku nggak mau yang kayak nikah buru-buru tapi gagal di tengah-tengah. iya, Aku nggak mau kayak iya. gitu. Makanya ya udah jalanin aja santai dulu gitu. Kalau buat kayak gitu sih belum ada kepikiran. Belum ada Iya. kepikiran. Tapi ya jodoh nggak ada yang tahu ya Betul. gitu. Teman-teman Siti ada yang sudah menikah kah? Banyak. Banyak ya. Iya. Nah, kalau mereka menikah duluan, mungkin kan kalau kesehariannya pasti Siti kan punya waktu nih, Nah, kayak namanya teman nongkrong nih. iya. Pasti entah ketemu langsung atau lewat by phone gitu. Iya. Mereka cerita kan pengalaman mereka menikah gitu. Pernah. Apa? Itu yang bikin aku kayak ternyata nikah itu nggak seenak yang Siti pikirin gitu. Makanya kayak nggak ada kepikiran nikah. Maksudnya kan banyak yang gagal juga Mm-mm. teman aku Iya, kayak gitu. Jadi kayak nanti dulu aja deh sampai nunggu yang bener-bener yang tepat, yang iya, serius gitu. iya. Siti, eh, Om pernah baca artikel-artikel tentang kenakalan remaja gitu dan juga beberapa hari terakhir itu kan ada sekelompok remaja yang takut polisi yang mau melakukan razia gitu akhirnya terjun ke kali Cikarang dan meninggal gitu. Nah, Siti punya pengalaman atau punya teman-teman yang pernah seperti itu nggak di sekolah? Ada sih, Mm-mm. ya. Cuma kayak ya udah gitu. Tapi jujur kayak pergaulan aku bisa dibilang kayak aku berteman sama siapa aja gitu. Mm-mm. Tapi yang aku ingat-ingat tuh omongan mama. Boleh main sama siapa aja asal jangan ikut hal yang enggak menurut aku tuh gak baik. Oh ya, Kayak gitu. nanti silakan memperbolehkan Iya. aja tapi tetap ada namanya batasan-batasan tertentu Ah, ya. Nah, kalau di rumah itu yang paling vokal atau yang paling mungkin lebih kayak perhatiannya ke situ itu siapa? sebenarnya nggak ada. Kenapa? Kok nggak ada? Kayak seolah-olah kayak nggak ada bapak mama. Eh, mama sama papa tuh masih ada sebenarnya. Mm-mm, Cuma kayak mereka tuh pisah dari aku masih kecil. Pisah dari aku masih kecil cuman kayak yang pisah ranjang gitu. mm-mm, Tapi yang cerainya itu pas aku udah SMP. mm-mm. Baru pisah, terus mama nikah, Iya, terus suaminya meninggal. Yang iya, kedua, itu aku pas masih ada suami yang kedua itu, aku ngerasa disayang. mm-mm. Soalnya pas PKL ataupun sekolah diantar jemput sama beliau kan. Tapi meninggal, terus gak lama baru bulan Maret tahun ini mama nikah lagi. Mama itu. Jadi ya aku kenapa nggak ngerasa ada yang disayang ya karena mama juga sibuk sibuk cari uang mungkin sama sibuk sama suami So, barunya gitu iya, ya gitu aja cuma ya mungkin orang tua juga siapa sih yang nggak sayang sama anaknya ya betul. cuma kayak gitu aja sih aku juga ngertiin apalagi aku udah gede. Iya. Pernahkah mama bercerita eh, ini anak perempuan gitu loh. Eh, Mama nggak ada rasa trauma atau seperti apa gitu. Kayaknya eh, setelah selesai dari bapak terus menikah lagi dan sekarang mempunyai rumah tangga baru lagi. Kalau bersama mama sih kalau buat aku nanti misalkan udah nikah Mm-mm. harus cari suami yang nggak main judi soalnya kan bapak aku kayak gitu. Bapak yang pertama. Iya, bapak kandung Mm-mm. aku sampai tabungan mama aja buat bikin rumah tuh habis Iya. buat main itu. Kayak gitu Sampai sih. sekarang sama bapak kandung masih ada komunikasi nggak? Enggak. Nggak ada. Ya. Cuman ya gitu Om, nanti ntar ada ntar enggak. Dia tuh kayak aku aja nggak tahu tinggalnya di mana. Nah, Kalau kata mama mah kayak dia tuh nyusahin diri sendiri gitu. Coba kalau misalkan nggak kayak gitu pasti nggak bakalan
sengsara kayak gitu. Ya, berarti eh, mama memutuskan untuk bercerai itu bukan karena ada mau memikirkan entah masalah ekonomi, tapi lebih ke masalah sifat bapak yang lebih Nggak ke pernah, judinya, iya, makanya berpengaruh ke ekonomi keluarga ya. Kayak gitu. nggak pernah berubah sih kalau orang kayak gitu. Soalnya mama cerita sama aku emang dari punya anak teteh aku doang, dari Hmm, punya anak 1 sampai 3, aku kan yang ketiga. iya, Akhirnya ya udah pisah juga, mungkin mama udah nggak kuat kali ya. iya, Emang aku juga pas masih kecil udah walaupun aku nggak ngerti gitu, aku udah nyaranin ya udah pisah aja. iya. Seandainya nanti di saat kamu mau menikah nanti, secara hukum agama kan mewajibkan untuk seorang ayah menjadi wali nikah. Apakah masih mau memberi kesempatan kepada bapak untuk menjadi wali nikah untuk situ? Masih om, karena walaupun gimana gimana pun dia ke aku sama mamaku, dia tetap orang tua aku gitu. Ya, Kalau nggak ada dia ya mungkin nggak ada aku. betul. Ada nggak waktu atau sesuatu yang berkesan ketika mungkin dulu sebelum bercerai atau belum pisah kedua orang tua yang menurut kamu ini yang paling indah menurut kamu? Ya sebenarnya bapak aku tuh orangnya kayak sama anak sama istri tuh sayang banget om. Hmm, Dia tuh minusnya tuh kayak judi aja, dia mabuk enggak, main cewek enggak, ya cuma itu aja sih. Kalau sama aku ya apapun yang aku mau pasti diusahain gitu, iya, kayak main ke sini tuh pasti diusahain, hmm. yang bikin aku inget deh gitu. Ada rindu mau mengalami momen kayak kebersamaan bareng sama mereka berdua. Iya banget, apalagi kalau ngeliat teman-teman gitu kayak pengen nanti aku jadi sedih. Sekarang kamu sudah usia 19 tahun, sudah bekerja. Iya. Seandainya bapak ada di sini, kamu bilang apa buat bapak? Ya cuma bilang kayak sehat-sehat terus gitu, apalagi kan dia sendiri udah nggak ada keluarga. Keluarga sebenarnya ada, cuman kan yang namanya keluarga bapak susah gitu ya, pasti nggak di aku gitu. Aku juga pengennya mah kayak pengen pengen punya uang yang cukup gitu om, pengen dia kan aku nggak tahu tinggalnya di mana, aku pengen kayak nyewain kontrakan lah gitu, biar dia nggak kemana-mana tidurnya. Aku cuma pengen kayak gitu doang sih. Dia walaupun kayak gitu kayak kalau ada uangnya pasti dia tuh rela nggak megang uang, yang penting aku. Makanya aku ingatnya di situ. Kalau ibaratkan beberapa hari yang lalu gitu, atau sudah sebulan atau beberapa hari yang sudah kamu lalui ini, seberapa intens sih kamu ngobrol sama bapak? Udah lama. Sudah lama. Iya, aku aja nggak tahu terakhir ketemu tuh kapan. Ada nggak niat mau cari untuk sekedar say halo sama bapak? Pengen, kangen. Walaupun kayak gitu ya aku tetap masih kangen saya. Ya, ya, karena kan kalau anak perempuan itu lebih condong ke seorang ayah ya. Iya. Nah, begitupun sebaliknya anak laki-laki lebih condong ke seorang ibu. Nah, untuk mama sendiri gitu, kan sekarang sudah mempunyai rumah tangga yang baru lagi. Kamu mau bilang apa ke mama? Ini Siti sudah dewasa nih. Apa harapan buat mama gitu untuk kedepannya hidup mama? Mama sih aku juga pengen mama tuh sehat-sehat terus, apalagi kan sekarang lagi sakit, kayak pengen cepet-cepet sembuh dari penyakitnya gitu. Mm, Itu aja sih Om. Makanya kenapa kadang suka apa ya, gak bisa ngungkapin. iya. Dari anak papa mama cuma Siti sendiri atau ada saudara yang lain?
Kalau yang kandung Iya, yang kandung. ada, aku jadi 3 saudara. Mm-mm. Jadi walaupun mamaku sekarang udah mau yang ketiga kali nikah, Mm-mm. itu belum punya anak. Ya, Udah cuma aku, teteh aku dua, satu, dua. Oh, Siti anak yang tiga ketiga terakhir terakhir. ya. Iya. Nah, kalau kakak, teteh gitu, mereka pernah Kak, kalau misalnya kayak kumpul gitu, mempunyai kerinduan yang sama seperti yang Siti alami? Iya, sama kadang suka cerita-cerita kayak gitu. Mhm. Kadang teteh kayak bilang, kayak kenapa bapak kayak gitu? Coba kalau nggak kayak gitu, pasti nggak bakal kayak gini gitu. Pasti kita bakalan bareng-bareng. Iya. Nah, kalau Teteh sendiri ketika Siti bilang, "Oh, ini udah kerja di sini nih," mereka gimana tanggapannya? Sama mereka kayak malah kayak ikut, kalau aku seneng ikut seneng aja gitu. Kayak Senang ya udah keluarga aku mah dukung-dukung aja. dengan aja. Selagi yang aku kerjain bener Mhm. gitu. Terus kalau soal kayak gimana-gimana ya nggak nuntut yang gimana-gimana sih mereka itu. Iya. Nah, Siti sudah mempunyai kehidupan sendiri ya, karena kan Siti udah bekerja, mau dibilang itu, Siti jadi tulang punggung keluarga buat Siti sendiri, bahkan buat mama juga ya. Nah, apa di mata Siti itu Pak Sugeng sama Bu Orin yang memberi tempat atau memberi kerjaan ke Siti? Apa yang kamu bisa nilai dari mereka berdua? Yang dari mereka berdua Iya. baik sih menurut aku, kayak mau kasih kesempatan buat aku kerja di sini. Terus kayak pokoknya mereka baik sih, aku nggak pernah ngerasa gimana-gimana. Tapi bersyukur banget sih, mungkin kalau nggak Teh Orin atau Om Sugeng, aku masih nganggur kali Om sekarang. Iya, iya. Kayak di rumah cuma ya udah tiduran, makan gitu aja. Iya, apalagi kan kayak yang kamu bilang itu banyak juga teman-teman yang akhirnya selesai sekolah Iya, malah memutuskan menikah. Bahkan ada yang mungkin saat ini masih berjuang untuk dapat pekerjaan ya, iya, gitu. Nah, kalau di kerja sendiri ya, ya. dari Pak Sugeng sama Bu Orin itu ada nggak kayak semacam target atau tekanan gitu di dalam ngejalanin pekerjaannya Siti? Enggak, kayak ya udah. Kadang aku kalau sepi jualan gitu, Mm-mm. aku ngerasa nggak enak sama Teh Iya. Orin. Waktu Ah, itu pernah bilang, Teh jualan hari ini sepi, kata Teh Orin. ah, Ya gak apa-apa, yang namanya juga jualan. Kayak di sini langsung lega gitu. ah. Aku tuh ngerasa kalau sepi kayak nggak enak Om. Ngerasa kayak, aduh jualan sepi nih. Mm-mm. Padahal kan ibaratnya kalau aku ya nggak tahu menau gitu ya. Aku Iya, cuma kerja aja. iya, Tapi aku ikut kepikir. pikirannya. Apalagi kayak omsetnya drastis gitu. Iya. Tapi kadang kalau udah aku ngomong ke Teh Orin lagi sepi, Teh Orin bilang kayak ya udah nggak apa-apa, yang namanya jualan. Aku jadi udah relax, Hmm. tenang, jadi Oh, nggak ngeganjel. iya, iya. Nah, saya mau tak apa mau nanya nih, pas pertama kali diterima kerja gitu, ada nggak sih kayak misalnya ini kamu harus kayak gini tuh, ada kayak semacam perintah ataupun ada kayak semacam kamu yang harus, oh ini targetnya segini gitu. Hmm, Nah, kalau misalnya kamu nggak sesuai target ini, nanti kamu ya mungkin ngaruhnya ke gaji itu ada nggak sih? enggak Om. Jadi kan aku tuh awal kerja di sini karena diajak saudara aku, Mm-mm. Adandi kan. Iya. Aku diajak sama dia, terus aku ketemu sama Teh Orin. Mm-mm. Teh Orin cuma cuma bilang gini doang, emang kamu yakin Neng mau kerja di sini, gajinya kecil loh, katanya gitu. Kata aku bilang ya gak apa-apa Teh. Ya aku kan ibaratnya baru lulus juga, mau cari pengalaman Betul, gitu. Ditambah kayak yang namanya gaji, ibaratnya ya cukup lah daripada enggak sama sekali Om. betul. Aku mikirnya di situ sih. Iya. Kalau kata orang bijak ini, kata orang bijak itu saya dengar yang sering dibilangin tuh, sebenarnya gaji besar itu tergantung orang, sudut pandang orang. Karena kalau gaji besar, tapi gaya hidup kita juga Nah, semakin besar, ya sebenarnya sama sama aja aja. gitu. Iya. Tapi kalau gaji kecil tapi kita mampu memanage keuangan itu ya sebenarnya bisa gitu. Bisa memenuhi untuk kehidupan di keluarga ataupun juga bisa buat tabungan kan bisa Iya, gitu. semuanya tergantung gaya hidup ya. Betul. Nah, Kalau soal
Gaya hidup, Ya, ngomong gaya hidup. Punya nggak teman-teman yang kayak maksudnya saat sekolah itu kayak jajannya itu banyak atau segala macam? Punya nggak teman kayak gitu? ada Ya, aja. ada aja ya. Mm-mm. Mungkin dari kalangannya yang mampu kali ya. Mungkin iya. Iya. Nah, setelah mereka selesai itu gimana sih mereka nasibnya mereka tuh? Ada nggak Ya, komunikasi gitu? kalau teman aku nih ya Om, Iya. sekarang itu lebih kebanyakan kayak nganggur. Iya, makanya kadang aku kayak bersyukur lah gitu. Masih ada kerjaan, Betul. apalagi kayak dibilang kerjaan aku mah santai. Mm-mm. Bersyukur banget sih. Iya betul betul. Kalau soal target, Teh Horin sama Om Sugeng nggak pernah Nggak pernah ya. kasih target harus kayak gini, harus kayak gitu, enggak sih. Eh, Om pengen tahu Ya, gimana hubungan di dalam pekerjaan itu sama teman-teman sih yang mungkin semuanya yang ada di keluarga besar SO Group ya. City. Kalau aku ya, Ya, yang awalnya tuh aku ngerasa nyaman banget dari lingkungannya, dari bosnya gitu. mm, Tapi pas kesini-siniin, ibarat mungkin kayak ada aja kali ya yang nggak suka mah yang namanya di tempat kerjaan gitu ya iya, Om. Tapi aku kayak ya udah biarin aja. Aku nggak bisa maksain semua orang itu suka sama aku. betul. Yang penting pikiran aku gini, yang penting bos aku baik, udah gitu aja. Saya mau mengkonfirmasi lagi nih. Kalau kemarin Om sempat ngobrol sama teman-teman yang lain, di mata mereka itu Pak Sugeng sama Bu Orin itu meng- mereka menganggap bahwa mereka ini baik banget. Jadi mereka bukan menganggap teman-teman di sini itu yang kerja di sini tuh hanya sebatas keluar apa pekerja, tapi menganggap mereka sebagai keluarga. Itu Keluarga. benar nggak? Bener sih, aku ngerasanya kayak gitu. Hmm, Kayak nggak ada yang gimana-gimana gitu. mm-mm, Maksudnya kayak nggak, teorin tuh orangnya nggak membeda-bedakan. Kayak mungkin ngerasanya semuanya sama gitu. mm-mm. Kayak gitu sih. Jadi kayak keluarga aja. Aku ngerasanya gitu. Ya, ini kan Siti udah nyaman bekerja di sini ya. Ya, Pasti banyak harapan, banyak juga impian besar untuk teman-teman yang ada di sini. Nah, sebelum ke teman-teman, Siti ada harapan besar atau ada doa untuk eh, bos kita atau Pak Sugeng sama Bu Oren. iya. Siti sih berharap kayak usahanya Teh Orin sama Om Sugeng itu semakin lancar, Ya, semakin sukses. ya, Itu aja sih, karena kan apalagi Teh Orin orangnya baik. betul, Jadi kayak mengurangi, pasti kan membutuhkan karyawan ya Om. betul. Mengurangi pengangguran lah. Iya. Apalagi kayak rezekinya ngalir terus tuh. Amin, amin Iya. itu. Siti kita sudah ada di penghujung acara nih. Nggak berasanya kita udah ngobrol hampir 1 jam nih. Ah, 1/2 jam iya. maksudnya. Mungkin kita akan ngobrol di lain waktu dengan tema-tema yang ini. Mohon maaf kalau Ya. misalkan tadi ngobrol tentang keluarga dan sempat bikin Siti nggak nyaman gitu. Ya. Mohon maaf. Tapi harapannya adalah satu. Dari ceritanya Siti bisa memberi inspirasi buat anak-anak muda yang lain yang seumuran sama Siti ataupun Ya. mungkin juga teman-teman yang mungkin aja setelah Siti ngobrol dari sini dan dilihat sama teman-teman Ya. mereka mungkin mau mencoba bekerja juga di sini kan Ya. gitu namanya juga pintu rezeki kan sudah ada kita nggak boleh menakar rezeki orang gitu Ya. tapi setidaknya dengan cerita-ceritanya Siti ini bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman yang ada di luar sana dan juga satu hal yang saya bisa petik dari ceritanya Siti nih apapun permasalahan di dalam rumah ataupun yang dialami oleh orang tua kita sebagai anak memberi saja yang terbaik untuk mereka karena itu urusan mereka. Eh, bahwa hidup kita bukan hanya hidup di sekarang aja tapi ada masa depan yang harus kita raih di sana gitu kalau kita terus ada di masa lalu atau memikirkan hal yang ada di belakang ya kapan kita majunya Ah, gitu ya itu yang saya bisa ambil pesannya di situ terima kasih Siti sudah mau berbagi dan juga terima kasih sudah mau meluangkan waktu sini sehat-sehat selalu amin.
kalau ada waktu usahakan untuk cari bapak dan bisa ngobrol mungkin hati ke hati. Siapa tahu bapak saat ini juga sedang membutuhkan pelukan dari anaknya. Ya, Ya, dan selalu titip doa ketika saat berdoa saat sholat. Terima kasih Siti. Ketemu lagi nanti.